Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Bang Agung dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Ramora. Pemirsa yang dimuliakan Allah, rutinitas setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, di tahun ini tepat usia kemerdekaan Indonesia itu 81 tahun dan cukup tua ya. Sudah cukup tua 81 tahun. Nah, kali ini Let's Talk Podcast Dakwah Ramora mengangkat tema yaitu mewujudkan kemerdekaan hakiki. Nah, alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustadz Marwan Rangkuti. Beliau salah satu praktisi dakwah, aktivis dakwah, kemudian praktisi pendidikan juga, ngajar di pondok pesantren, ya Ustaz ya? Iya, Nah, apa kabar Ustaz? alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini Ustaz, tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini tema kita kali ini mewujudkan kemerdekaan hakiki. Ya pasti besok 17 Agustus nih ya. Usia kemerdekaan kita sudah 81 tahun. 81 tahun. Nah, ingin saya bertanya-tanya nih Ustaz. Ini kan setiap tahun kita selalu memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, namun kalau menurut Ustaz, apakah memang kita ini sudah benar-benar merdeka? Nah, kemudian mungkin ada juga yang berpendapat begini kan, sejatinya kita ini belum merdeka walaupun kita ini sudah terbebas dari penjajahan fisik, tapi ada hal-hal lain yang memang kita dinyatakan memang belum merdeka, misalnya jerat hutang dan lain sebagainya kan itu kan. Atau ada istilah mana merdeka, air saja beli kan itu kan, macam-macam lah kan itu kan. Nah, jadi ini apa nih sebetulnya nih? Tadi ya, apakah kita memang sudah benar-benar merdeka, kemudian perbedaan antara kemerdekaan secara fisik dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka itu gimana nih? Terutama dari kacamata Islam lah tentunya. Nah, bisa dijelaskan Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat bahwa negeri kita, negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam, kemudian juga dengan potensi flora dan fauna yang luar biasa, telah merdeka sejak 81 tahun yang lalu. Dan itu mungkin ditandai setelah adanya proklamasi kan. Nah, yang kita juga mengetahui dalam catatan sejarah bahwa negeri ini secara de facto ya sudah selesai penjajahan fisik dari negara-negara asing ya. Walau ada kemudian lanjutan agresi 1 dan 2 dan kemudian bisa dipertahankan sehingga langgenglah kemerdekaan itu. Nah, jika barometernya adalah penjajahan fisik seperti catatan sejarah itu, bahwa negeri ini sudah berhasil melepaskan diri dari keterjajahan fisik seperti itu, ya sah-sah saja. Memang begitulah faktanya. Namun kalau kita melihat dari perspektif yang lebih mendalam, dari perspektif Islam secara khusus, karena kita sebagai seorang Muslim, tentu kemerdekaan itu bukan hanya dilihat dari terbebasnya sebuah bangsa dari keterjajahan fisik, ya. Tetapi merdeka dalam makna yang sebenar-benarnya itu bebas, ya. Bebas dari ketundukan, bebas dari penghambaan, bebas dari ketidakberdayaan. Nah, kalau Islam sih melihatnya itu lebih kepada bebas untuk menghambakan diri hanya kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita refleksikan kepada negeri kita, bangsa kita. Apakah hal itu sudah dapat direalisasikan dengan utuh, dengan totalitas gitu. Di saat kita sudah terbebas secara fisik, apakah kita sudah benar-benar bisa bebas untuk menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla? Dilihat dari mana kan begitu kan?
apakah dilihat dari kebebasan kita beribadah, kebebasan kita menyampaikan siar-siar agama Islam? Nah, tentu tidak bisa hanya dari sisi itu, tapi kebebasan untuk menampilkan Islam ya secara utuh, secara kafah gitu kan di negeri ini, tanpa ada tendensi, tanpa ada tekanan, tanpa ada kemudian fobia. Nah, itu yang kayaknya kita melihat masih jauh ya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang apa? Penerapan hukum Islam secara utuh. Nah, di situ mungkin yang perlu kita kulik lebih dalam dan lebih kritis gitu dia. Dan tadi disinggung juga oleh moderator ya bahwa realita negeri kita yang sudah terbebas dari keterjajahan fisik ternyata juga masih menyisakan problem lain, ya kan? Yeah. Kemiskinan, kemudian juga utang luar negeri yang luar biasa. Mencapai berapa sekarang? Sekarang ini berapa ya? 17 triliun kurang lebih begitu kan? Banyak, atau ya? Banyak sekali. Atau kemudian angka kemiskinan ya, kalau BPS kemarin tahun 2025 ya, itu menyatakan 22,39 juta warga negara Indonesia itu masih dalam gitu. Tapi sering encok. Nah, ya encok tapi sudah ada harta banyak tuh. Ya, ideal manusia begitu kayak ini. Tapi kalau kita lihat negeri ini tampaknya masih jauh dari gambaran seperti itu. Gambaran bahagia. Menariknya gini, San. Kalau dulu saya ingat lagu apa itu, lagu Kus atau apa itu yang tongkat kayu gitu. Jadi ya, betul. Kan, pancing dan jala jadi inilah kan tuh. Artinya Indonesia ini sangat subur, banyak kekayaan alamnya juga. Iya. Tapi tadi Ustadz bilang terkait dengan kemiskinan, ya kan? Apa ya? Banyaklah kan masyarakat dengan rakyat kita di Indonesia ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Belum lagi nanti penganggurannya. Kan. Walaupun gaji buruh bawang itu besar kan 7.000, tapi kan nggak semuanya juga bisa bekerja di buruh pas bawang. Utang juga, apalagi kita juga tergantungan dengan bangsa lain ya. Saya dengar kemarin kita juga sempat hutang dengan Korea Selatan kalau saya tidak salah. Iya, yang baru tuh ya. Memenuhi APBN. Nah, jadi ini kayaknya macam apa ya, sesuatu yang bertolak belakang. Kita memiliki kekayaan yang ideal dan seharusnya negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam ini itu sudah memiliki kecukupan modal kan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tapi mengapa kekayaan sumber daya alam kita, batu bara yang melimpah, minyak, migas, emas dan yang lain itu tidak berbanding lurus dengan tadi kesejahteraan, kemiskinan masih banyak dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari kacamata Islam bahwa kekayaan yang dimiliki itu tidak cukup kan kalau tidak dikelola. Nah, maka kita semakin kesini bisa melihat bahwa ada tata kelola kekayaan tidak merata kepada rakyat. Distribusi itu tersumbat, tampak bahwa sumber-sumber kekayaan dan energi itu hanya dikuasai, dimiliki oleh segelintir orang. Ya. Kalau kita sekarang kenal namanya oligarki, ya, para kapital pemilik modal. Dan itu selaras sebenarnya dengan apa? Dengan semangat sistem ekonomi yang diadopsi, yaitu ekonomi kapitalis. Yang menjadikan bahwa para pemilik modal, peran negara pun tidak lebih hanya sebagai wasit di dalam mengelola itu semua. Hanya membuat regulasi, peraturan, yang nanti peraturan itu juga bukan berpihak kepada rakyat. Maksud tadi gimana? Ya, negara tidak memproteksi rakyat. Keberadaannya yang seharusnya itu menjadi, kalau dalam perspektif Islam, bahwa negara itu adalah sebagai ro'in dan juga sebagai khadim, ya, itu tidak berjalan. Masih yang harusnya sebagai pengurus, pengasuh dan pelayan umat rakyat itu tidak berjalan. Negara justru
punya peran yang kemudian hanya menengahi saja kan. Ya, bahkan kalau sekarang kita lihat ya mungkin kayak Piala Dunia kemarin mungkin ribut-ributnya kan, jadi wasit, jadi apa namanya yang berpihak kepada salah satu yang bertanding gitu. Ya. Negara akhirnya bukan berpihak kepada rakyat tapi berpihak kepada oligarki. Makanya banyak regulasi ya, peraturan ya, perundang-undangan yang lahir itu tidak menguntungkan rakyat tapi justru menguntungkan kepada para pemilik negeri yang kaya dengan ragam macam sumber daya alamnya tetapi tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu dia. Itu permasalahannya. Jadi ada pendapat gini. Sebetulnya terkait dengan apa ya? Sistem Indonesia ini sudah memiliki sistem yang bagus nih. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Ini kan, permasalahannya tuh orang-orangnya, para teknokratnya. Tapi ada juga yang berpendapat harus dilihat dari sesuatu yang mendasari dan mendasari. Kalau bahasa ini ya, harus negara itu harus dilihat dulu idealisnya itu apa. Idealisnya apa? Nggak bisa hanya dilihat dari para teknokratnya saja, kan? Tapi harus sesuatu yang mendasar. Nah ini kalau menurut Ustadz gimana? Nah ini kan kaitannya juga dengan problem kita itu bukan sistem, nah gitu kan, tapi adalah orang yang tidak kredibel, amanah menjalannya. Nah kita bisa lihat gitu bahwa berjalannya negara ini sudah 81 tahun, gitu kan, dan sudah banyak sebenarnya orang-orang yang cerdas, intelektual, ikut berkontribusi, tapi ternyata problematik ya, gitu kan. Berapa banyak kita lihat para katakanlah akademisi, ya kan? Bahkan pemimpin negara ini dari mulai macam-macam lah, gitu kan? Ada ahli agama, ya, mulai dari militer, mulai dari pengusaha pernah, yang keibuan juga pernah, gitu kan? Yang kemudian religius juga pernah. Sudah berganti tapi tidak ada perubahan. Nah itu sebenarnya sebuah indikasi bahwa ini bukan problem person, tapi ini problem yang sifatnya sistemik, gitu dia. Dan tadi kalau kita lihat bahwa banyak juga akademisi yang juga cerdas, intelektual yang bergabung dalam menjalinkan ini, gitu kan. Sistem yang kemudian mencetak orang-orang menjadi tidak sehat. Nah, ini yang kita lihat. Jadi bahwa sistem yang baik pasti akan menjadikan orang-orang yang tidak baik dipaksa untuk menjadi baik. Tapi kalau sistem yang berjalan itu adalah sistem yang buruk, maka akan menjadikan orang yang Medan pada waktu itu kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa ya masuk ke dalam demokrasi ini pemakalah ya kurang lebih seperti itu perkataannya ya. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem demokrasi itu akan berubah menjadi iblis, kurang lebih seperti itu. Jadi betapa problematiknya sistem yang diadopsi di negeri ini, gitu kan. Dalam hal ini adalah demokrasi itu yang memberikan ruang dan jalan seluas-luasnya kepada para kapital untuk melakukan tadi kan kooptasi terhadap sumber daya alam, mengendalikan kekayaan-kekayaan alam itu hanya berputar di kalangan mereka dan tidak terdistribusi kepada masyarakat. Dan itu bisa kita lihat sekarang. Ya. Kalau yang dikenal apa tuh 9 naga, kalau sekarang ada katanya 9 haji, ya gitu kan. dan harus diingat bahwa naganya menjadi haji. Jadi saya ingin menggarisbawahi begini, bahwa oligarki kapitalis itu tidak terikat dengan ras, etnis dan agama tertentu. Ya, tapi mereka itu bisa siapa saja yang mengadopsi ideologi kapitalisme. Nah, maka tak heran muncul istilah itu ya, walaupun istilah itu kan istilah media ya, tapi kemudian populer di pembicaraan. Nah, ini yang menjadikan kita itu perlu merenung secara mendalam bahwa problem kita saat ini bukan sekedar orang, tapi adanya sistem. Nah, itu. Dan sistem itu yang
harus kita kaji ulang. Benarkah sistem ini yang berjalan ini sudah baik? Kalau tadi dikatakan bahwa sistemnya sudah baik, orangnya aja yang nggak baik. Nah, faktanya sistem ini sudah diterapkan, dijalankan 81 tahun loh, gitu kan, dengan ragam macam model orang yang memimpinnya. Tapi problem masih muncul. Nah, itu dia. Nah, tadi saya sedikit dengar kata Ustaz, harus kita kaji ulang nih kan sistem ini. Nah, apakah yang menjalankan atau orang-orang yang penting lah yang menjalankan negara ini, apa mereka tidak tersadarkan bahwa kita udah 81 tahun, apakah mereka nggak perlu mengkaji ulang juga nih kan, seperti yang Ustadz sarankan tadi, kita harus mengkaji ulang. Nah, kalau mereka memang mungkin ya setelah dikaji ulang, akhirnya menemukan kelemahan, kemudian dicarilah alternatif yang lain, kan seharusnya bisa begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah mereka tuh nggak memahami atau memang mereka nyaman atau gimana gitu? Orang-orang yang ada di yang punya peran besar lah dalam menjalankan negara ini. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang juga perlu yang namanya jujur dan berani, ya, gitu kan. Jujur untuk mengakui kalau keliru dan berani untuk mengambil sikap memperbaiki, gitu kan. Nah, ini yang belum kita lihat dari mereka yang menjadi pemegang kebijakan, ya, atau kemudian kalangan intelektual akademisi yang sering dijadikan tempat mulai dari kebebasan berkeyakinan, kebebasan berperilaku, kebebasan untuk kemudian berbicara, dan kebebasan untuk kepemilikan. Itu siapapun bisa meyakini apapun gitu, beragama, tidak beragama, pindah agama, bahkan buat agama udah menyebabkan kecuali Islam yang nggak bisa menjalankan syariat. Nah, karena mereka mungkin paham bahwa Islam itu berbeda dari itu. Nah, itu kita harus yakini itu, dan itu sudah terjadi sekarang. Bagaimana usaha menyelaraskan Islam dengan demokrasi itu akhirnya tadi harus ada yang salah satu yang dikorbankan, Islamnya atau demokrasinya. Kalau demokrasinya yang dikorbankan berarti bukan demokrasi lagi dianya. Tapi gini, ada sering orang bilang kan demokrasi musyawarah, Islam itu kan ada musyawarah juga. Jadi kan sama-sama musyawarah, jadi bisa diselaraskan. Iya, tentu kan nggak bisa menyederhanakan bahwa ada musyawarah di dalam Islam, ada musyawarah di demokrasi, kemudian demokrasi dan Islam bisa disejajarkan. Kita bisa lihat bahwa musyawarah di dalam Islam itu tidak berkaitan dengan semua hal. Ya kan? Dalam perkara-perkara yang muttafaq, dalam perkara-perkara yang telah disepakati, sebagaimana otoritas di dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, ijma'us sahabat dan qiyas sebagai sumber masoril hukminya, dan setelah disepakati di sana itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Perkara misalkan begini, bahwa penyimpangan seksual, bencong, LGBT itu kan haram dalam Islam, itu sudah disepakatin, gitu dia. Sudah ada ketentuan. Nah, tidak bisa dimusyawarahkan kemudian boleh di sini tak boleh di sana, tak bisa, gitu dia. Sementara kalau dalam demokrasi bisa, gitu dia. Atau kemudian pelacuran, gitu. Pelacuran itu sudah, perzinahan itu kan sudah jelas di dalam Islam haram. Tidak bisa dimusyawarahkan lagi. Udahlah, kita cari jalan tengah, dibuat lokalisasi, kemudian yang mau melacur, berzina di sini, dan kemudian yang lain di sana. Nggak bisa begitu kan. Nah, itu jadi menyamakan bahwa Islam dengan demokrasi karena sama-sama musyawarah bersama, itu penyederhanaan yang keliru dan berbahaya. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah kita sudah banyak bicara panjang kali lebar dan sudah cukup luas nih. Jadi ini kan Ustaz, kita nih live streaming ya. Kita juga ingin mengajak para pemirsa yang sekarang lagi stay tune di Dakwah Tamora untuk berdialog lah. Jadi kita memfasilitasi mereka. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti admin kita akan membacakan pertanyaannya. Nanti biar kita diskusikan bersama Ustaz. Nah, di mana, Bang? Ada yang belum ada? Baik.
Begini saya, ini kan kita nih saya lupa nih udah edisi yang keberapa. Jadi kadang setiap narasumber yang hadir di sini dengan PD lalu mempermasalahkan sekulerisme. Tadi juga Ustadz begitu kan, sekulerisme tetap jadi biang keroknya nih, sumber masalah, sumber penyakit. Nah, bisa nggak Ustadz jelaskan sesederhana mungkin kan, biar nanti para pemirsa juga bisa memahaminya. Bagaimana ini sekulerisme bisa mempengaruhi sistem ekonomi, sistem politik, kemudian sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat. Bisa nih. Ya. Jadi sekulerisme itu atau ilmania ini adalah sebuah paham yang berkembang di Eropa gitu. Dan tidak pernah lahir dari rahim Islam. Jadi secara sederhana Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa sekulerisme itu adalah fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Gambarannya bagaimana? Ya kita sering ketemu di masyarakat itu orang mengatakan, udah deh jangan bawa-bawa agama dalam masalah pendidikan, nggak usah bawa-bawa agama dalam masalah politik. Nah itu sekuler. Itu sekuler, itu dia. Dan ini berangkat dari semangat pembaharuan di Eropa pasca revolusi mereka, menumbangkan entitas kerajaan, raja-raja yang berkolaborasi pada waktu itu dengan gereja. Ya, di mana gereja mendukung para raja dan kemudian gereja mendapatkan privilege. Pada waktu itulah kepercayaan masyarakat terhadap agama itu menjadi menurun. Maka muncul para filsuf yang menginginkan pemisahan antara agama dengan kekuasaan. Disitulah lahirnya sekulerisme. Di sisi lain juga lahir kemudian bibit pemikiran berkaitan dengan apa? Materialisme, teis, seperti itu. Nah, cuman lebih populer sekulerisme. Mereka tidak langsung mematikan agama seperti ateisme, ya kan? Mereka hanya mengkerdilkan agama. Dikasih ruang tersendiri. Iya, cukup dalam ruang privat. Nah, makanya pada waktu itu kisah gereja tidak lagi memiliki dominasi terhadap para raja. Apalagi kerajaan sudah dirubah menjadi beberapa negara dengan format baru kayak republik dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian menjadi pemikiran modern yang digunakan oleh Barat pada waktu itu Eropa untuk menjajah wilayah dan negeri yang lain. Wabil khusus adalah negeri-negeri Muslim. Karena umat Islam yang masih mengakar keislamannya memahami betul bahwa Islam itu adalah agama dan negara. Agama menjadi asasnya dan realisasinya itu harus dalam agama yang menjaga. Silakan mencari dalam banyak referensi kitab klasik, pembahasan tentang itu banyak sekali. Tapi ketika Barat masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, terjadi perubahan yang mendasar dari cara berpikir umat Islam, yang kemudian mulai memisahkan agama dengan kekuasaan. Gitu dia. Maka kita bisa lihat bagaimana pemikir-pemikir Muslim yang kemudian mendukung demokrasi atau mendukung sekuler itu adalah mereka yang berkiblat kepada Barat. Gitu. Mereka tidak pernah berkiblat kepada pendapat-pendapat para ulama muktabar gitu, tentang kesatuan antara agama dengan kekuasaan. Ya, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu usun wa sultanun harisun. Agama itu menjadi asas dan kemudian kekuasaan itu menjadi penjaga. Ini sebuah isyarat bahwa Islam sebagai agama tak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Dan realitasnya memang begitu. Siapa yang mengkaji kitab fikih juga akan menemukan bahwa pembahasan tentang hukum yang beragam banyak itu tidak akan bisa dipisahkan dengan peran adanya negara. Misal kita bahas masalah sholat, ya, bahwa orang yang tidak sholat
fardu itu kan layak mendapatkan sanksi. Memang berbeda pendapat tuh sanksi apa yang dijatuhkan. Nah, pertanyaannya sederhana. Siapa yang akan menjatuhkan sanksi itu? Iya. Siapa yang berhak untuk kemudian memutuskan itu? Apalagi sekarang kalau kita lihat banyak orang yang merasa tidak ada beban kalau dia tidak sholat kan, sholat fardu. Nah, maka haknya dia. Nah, itu dia katanya. Nah, padahal di dalam fikih kita tampak bahwa itu adalah perannya negara. Melalui kodi yang memutuskan, kemudian juga ada surtohnya yang bisa kemudian menangkap dan seterusnya. Nah, ini sekarang tidak ada. Maka orang merasa seperti ibadah tadi itu adalah ranah private. Gak usah campuri urusan pribadi saya. Nah, ini sekuler jadinya. Itu dia. Karena sekulerisme itu menjadikan agama hanya dalam lingkup pribadi, tidak bisa dibawa ke dalam ranah publik dan dicampuri oleh bahkan negara. Seperti itu. Nah, lantas, sekulerisme ini apakah berhenti dalam masalah itu saja? Tidak. Dia menjadi asas yang kemudian juga merubah paradigma dalam ekonomi, sosial pergaulan, kemudian pendidikan, bahkan bernegara. Ya, dalam hal bernegara misalkan, maka mereka tidak mau untuk mengadopsi, menerapkan aturan syariah. Kalau dalam Islam, ya, hukum syariah itu kan bukan hanya tentang sholat, puasa, haji saja, tapi juga dalam masalah jinayat, ukubat dan yang lain. Tapi ranah ini yang kemudian sekarang hilang, itu dia. Dalam hal sosial pergaulan, begitu juga, ya. Islam itu punya aturan antara interaksi laki-laki dan perempuan, mulai dari batasan aurat, mulai dari penjelasan mahram, gitu kan, interaksi antara laki-laki dengan laki-laki juga ada batasan, perempuan dengan perempuan ada batasan. Ketika menikah nanti ada aturan, ketika pernikahan kemudian harus terpisah karena satu dan lain hal juga ada aturan. Ini kan tidak dipakai lagi, itu dia. Ini tidak dipakai, gitu. Karena menganggap bahwa itu bagian dari agama, ditinggalkan saya, sudah kuno dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang menjadikan bahwa sekulerisme berbahaya. Termasuk dalam permasalahan apa? Tata kelola keuangan. Sekulerisme tidak lagi kemudian mempertimbangkan halal dan haram. Maka orang-orang yang modal menguasai seluruh kekayaan alam. Padahal kalau dalam perspektif Islam kan nggak boleh begitu, ya. Rasulullah SAW misalkan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa an-nasu syuraka'u fis salati al-ma'u al-naru wal kalau. Misalkan dalam riwayat lain ya, seperti itu, bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, dalam alma, air, kemudian energi, api, kemudian al-kalam, pada rumput. Sebagai isyarat bahwa perkara-perkara yang itu berkaitan dengan sumber hajat kehidupan manusia tidak dikuasai oleh individu, pribadi ataupun swasta. Artinya kalau ada individu yang memonopol, ini kan keharaman. Tapi karena sekulerisme tadi antara agama, mereka akan menjauhi itu. Dinormalisasi, nggak masalah. Yang penting kan dia punya modal, gitu dia. Dia punya hak juga. Dia gitu ya. itu yang jadi berbahaya. Nah, jadi sekulerisme ini bukan hanya keyakinan, ya betul, tapi dia juga menurunkan aturan lain. Nah, ini yang juga menjadi tadi pertanyaan tadi bahwa menjadi akar dari ragam permasalahan sekarang gitu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, menjelaskan saya rasa sudah bisa menggambarkan kepada kita bahwa memang pantas sekulerisme itu dijadikan biang kerok setiap permasalahan itu. Permasalahan ekonomi ya sumber masalahnya sekulerisme, karena memang perannya Allah dijauhkan di situ biasanya. Iya. Nah, cukup jauh kita udah bicara. Dibicara kemerdekaan udah sampai ini, masya Allah. Jadi ya kita kembali ke inilah Sat, terkait dengan kemerdekaan. Mungkin kita kaitkan dengan ini ya, dengan Islam ya. Tadi di awal saya ingat dan Ustaz bilang bahwa kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam itu juga salah satunya kita itu terbebas dari penghambaan kepada selain Allah ya. Nah, jadi kita diharuskan menghamba kepada Allah. Nah, saya teringat nih di dalam Al-Quran juga Allah
sudah menjelaskan nih kepada kita bahwa salah satu kenapa kita itu diciptakan di dunia ini adalah menghamba kepada Allah, menghamba kepada Allah. Nah, konsep menghamba kepada Allah ini kalau kita terjemahkan dalam konsep kemerdekaan dalam kehidupan nyata, dan tentu bukan hanya dalam ini ya persoalan ibadah ritual aja, sholat, puasa. Nah itu gimana? Iya. Jadi ketika kita berbicara kemerdekaan dikaitkan dengan penghambaan ini menggambarkan bahwa Islam memandang kemerdekaan itu bukan sekedar sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi ini merupakan misi Islam itu sendiri. Ya, kemerdekaan dalam makna membebaskan penghambaan manusia kepada manusia lain menuju penghambaan kepada Allah, ini adalah misi dari Islam. Tahrirun nas min ibadatin nas ila ibadatillah. Yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah, itu adalah misi Islam. Gitu dia. Jadi Rasulullah SAW itu juga dalam sebuah riwayat yang dinukilkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir pernah menyatakan, inni ad'ukum min ibadatil ibad ila ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Jadi sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, itu menyeru kepada kalian kepada penghambaan kepada Allah dari sebelumnya penghambaan kepada manusia. Ya kan? Wa ad'ukum, dan aku juga kepada kalian ila wilayatillah min wilayatil ibad, kepada wilayah kekuasaan Allah dari sebelumnya itu adalah kekuasaan manusia. Jadi bukan hanya penghambaan dalam masalah beribadah saja, tapi ketundukan penuh dalam wilayah hukum. Di kemerdekaan hakiki yang dimaknai oleh Islam adalah penuh kepatuhan dalam pelaksanaan penerapan hukum-hukum Allah saja. Ya, yang berdaulat bukan rakyat. Kalau demokrasi yang berdaulat rakyat, ya kan begitu kan? Nah itu berbahaya. Kalau rakyat yang berdaulat, rakyat yang membuat hukum. Rakyat yang berdaulat kan nggak memungkinkan semua. Nah itu dia. Diwakilkan gitu ya. Diwakilkan oleh sekelompok orang, diwakilkan oleh rakyat kepada sekelompok orang yang merupakan bagian dari rakyat untuk membuat hukum. Sekarang yang terjadi. Nah, jadi baik itu dia diberikan kepada rakyat langsung hukum, itu juga nggak mungkin. Nah, rakyat punya keterbatasan, cara pandang yang berbeda-beda. Dan tentunya yang lebih mengetahui kebutuhan dan juga kepentingannya manusia tentu adalah yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Itu dalam cara pandang Islam. Maka kedaulatan itu tidak bisa digeser. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah. Jadi prerogatifnya Allah. Allah ya hukum syara yang berdaulat gitu, bukan masyarakat yang berdaulat. Kalau nanti masyarakat yang berdaulat ya kayak kemarin ya, Papua ribut minta di Aceh juga nih bebas gitu kan, sayup di di Kalimantan juga begitu, di Riau juga, Sumatera Timur dan seterusnya. Dan itu tidak solusi gitu. Jadi beralih dari negara demokrasi republik gitu kan yang bermasalah kepada mungkin misalkan konsep federasi yang juga bermasalah, sama-sama manusia kan, aturan manusia gitu. Nah, makanya kita menyampaikan kepada pemirsa wabil khusus kaum muslimin ya, bahwa Islam punya konsep yang lebih baik daripada semua itu, yang itu berdasarkan dari hukum syara ya, wahyu. Nah, yang harusnya itulah yang diambil sebagai solusi dan bukan dari yang lain-lain tadi itu. Nah, begitu dia. Oke, tadi ada ayat juga nih kan, yang Ustaz kutip menjelaskan inil hukmu ilallah, hak membuat hukum itu adalah haknya Allah. Nah ini kalau dikorelasikan dengan apa ya, gagasan bahwa manusia itu harus tunduk kepada
hukum-hukum Allah. Gitu kan. Nah, apakah ini bisa terkorelasi dia dengan tadi bahwa kita ini harus menghamba kepada Allah? Nah, ini gimana, Ustaz? Memang itu bukti bahwa kita ini harus tunduk dengan hukum-hukum yang sudah diterapkan oleh Allah begitu. Iya. Ya begitu memang. Ya namanya hamba ya pasti menghambakan kepada Tuhannya. Dan manusia sebagai hamba Tuhannya adalah Al-Khaliq, penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya dia hanya menghambakan diri, menundukkan diri kepada penciptanya, bukan kepada sesama ciptaan, yaitu manusia. Dan aturan yang layak untuk dijalankan, ditaati oleh seorang hamba adalah aturan dari penciptanya, gitu kan? Bukan dari ciptaan yang lain, manusia yang lain. Ya, demokrasi itu kan produk pemikiran manusia, hamba, gitu. Maka problematik, gitu. Dan kemudian memaksa manusia lain tunduk kepadanya, jadi masalah. Tapi jika manusia kemudian menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang harusnya mengabdi kepada penciptanya dan tunduk patuh kepada hukum buatan dari penciptanya, maka insya Allah Islam menjelaskan itu akan menjalankan apa? Rahmat, itu dia, kesemuanya. Nah, itu yang bisa kita pahami dari gambaran bahwa inil hukmu illa lillah tadi. Oke, Ustaz. Ini misalnya nih saya kan Muslim, saya ingin menghamba kepada Allah, tidak mau menghamba kepada yang lain. Salah satu bentuk penghambaan itu taat kepada hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah, gitu kan, diturunkan oleh Allah. Nah, faktanya sekarang ini kan kita itu ini belum ada gitu. Hukum itu kan nggak ada ini. Gitu kan. Paling apa ini? Hukum Allah apa yang sekarang ini ada? Ya. Paling pernikahan ya. Ya, sekedar pernikahan, sholat, begitu-begitu ya. Waris mungkin ya. Itu pun nggak semua mungkin bawa waris. Nah, jadi kayak saya, apa nih yang harusnya saya lakukan? Gitu kan. Karena kan mengingat bahwa tadi kan, kita juga diciptakan hanya untuk menghamba, mengabdi kepada Allah. Bentuk pengabdian juga harus taat. Sementara ini kita taat ini bukan hukum buatan Allah. Nah, itu gimana nih? Ya, jadi sederhananya begini, bahwa tidaklah mungkin Allah memerintahkan kepada suatu ketaatan kecuali ketaatan itu bisa dijalankan. Kan mustahil Allah memerintahkan kepada sesuatu yang tidak bisa dijalankan, kan gitu. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Jadi orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan taat kepada pemimpin dari kalian. Maka jika terjadi perbedaan, kembalikan kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mendahului ketaatan kepada penguasa. Dan ketaatan kepada penguasa itu ya adalah mengikuti setelah mengikuti apa? Ketika penguasa itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ya, bila mana kita mengalami perbedaan, artinya ada problematik dalam sesuatu hal, dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Hadis. Nah, ini kan jelas dan tegas gitu, bahwa Allah memerintahkan ketaatan kita mutlak kepada syariatnya. Nah, ketika sekarang realitas dan faktanya itu bahwa hukum-hukum Islam itu tidak semua diterapkan, kan begitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus dipahami bahwa Islam tidak bisa tunduk kepada realitas. Ketika Islam tunduk kepada realitas, maka kita akan merubah Islam. Oh iya. Itu dia. Bahwa sekarang umat Islam tidak memiliki kekuasaan yang bisa menerapkan syariat Islam secara praktis, betul, memang itulah realitasnya. Bahwa umat Islam masih dalam kondisi terpinggirkan dengan problematika yang segala macam, betul. Tetapi itu tidak bisa dijadikan realitas untuk menghukumi bahwa hukum Islam tidak bisa lagi dijalankan. Bukan begitu. Justru itu menunjukkan bahwa realitas rusak itu terjadi karena tidak diterapkannya syariat Islam.
Maka yang seharusnya dilakukan adalah rubah realitas rusak itu agar sejalan dengan Islam. Nah, di sini bukan malah Islam yang disuruh untuk berubah mengikuti realitas. Islam tidak bisa tunduk kepada realitas. Realitas itu yang harus kemudian dihukum dengan Islam. Nah, maka dengan gambaran demikian bahwa realitas itu tidak sesuai dengan Islam, mengharuskan kita merubah sesuai Islam, berarti mengharuskan apa? Perjuangan, aksi, gerak. Yang itu dibangun dari kesadaran dulu. Kesadaran kita bahwa Islam bukan sekedar perkara yang pribadi, perkara yang dikaji di kepala, diingat dan kemudian ditulis dalam menjawab soal pertanyaan gitu kan, tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan. Dan ini akan mendorong sebuah gerak aktif perubahan. Itu dia. Islam kemudian dijadikan permasalahan utama dari seluruh umat untuk diterapkan. Nah, itu dia. Yang itu membutuhkan apa? Umat seluruhnya untuk memperjuangkannya. Tidak bisa hanya 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3 kelompok. Berarti tadi ya, sesuai dengan penjelasan tadi ya, Islam dan kekuasaan itu nggak bisa dipisahkan. Iya, itu seperti itu dia. Ya, harus ada gitu penerapannya itu. Baik, Ustadz, kita lihat dulu apakah ada yang bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini. Gimana, Bangga? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, San. Ini kan tadi harus ada kekuasaan. Nah, ini sependek pengetahuan saya, kekuasaan dalam Islam itu kemudian ada namanya tuh apa? Khilafah ya, kekuasaan dalam Islam itu. Karena dengan kekuasaan ini syariat tadi bisa terrealisasi ya secara menyeluruh. Mungkin ini bisa juga Ustadz jelas, karena mungkin tidak tertutup kemungkinan ada teman-teman kita ini memahami mungkin terkait dengan khilafah ini bagian dari sejarah masalah. Karena kan ini sudah cukup banyak dipahami kan. Kalau dulu pasca Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mendirikan negara dan dilanjutkan oleh para Rasyidin, kemudian para khalifah, dan apakah sebatas itu aja? Sesuai juga dengan apa yang Ustaz bilang tadi, sekarang sudah tidak memungkinkan lagi karena realitasnya sudah berubah. Nah, ini kan bisa juga Ustaz spill gitu ya terkait dengan khilafah itu, apakah hanya sejarah atau bisa juga lah sebetulnya tujuannya dulu, tujuan khilafah itu gimana nih? Ya, khilafah itu adalah sistem kenegaraan dan politik dalam Islam, ya, yang dia bukan sekedar sejarah, tapi kewajiban syariah. Kenapa dikatakan kewajiban? Secara normatif banyak nas yang menjelaskan tentang kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita bisa rujuk banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan kita tahu bahwa hukum Allah itu bukan sekedar hukum yang berbicara tentang ranah pribadi, tapi juga ranah publik. Maka ketika berbicara hukum syariah dalam ranah publik, ini membutuhkan wadah yang lebih besar dalam pelaksanaan. Itu apa? Negara. Dan negara itu dalam fikih disebut apa? Khilafah. Itu seperti itu dia. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa khilafah hanya merupakan romantisme sejarah, nah ini tentu adalah pengkerdilan terhadap khilafah. Nah, yang harus kita pahami bahwa mengapa khilafah itu menjadi penting. Karena khilafah itu bagian dari syariah itu sendiri. Gitu. Ketika kita mengatakan syariah itu wajib diterapkan, ya berarti wajib juga memperjuangkan tegaknya khilafah. Itu dia. Karena diperintahkan oleh syariah. Itu dia. Itu sederhananya seperti itu saja. Dan kemudian khilafah ini kita ketahui secara historis jelas.
yang tadi berbicara tentang romantisme sejarah tahu bagaimana khilafah, gitu kan? Bagaimana kebesarannya, kekuatannya, gitu kan? Bagaimana pengaruhnya, efektivitasnya dalam pelaksanaan hukum syariah, gitu. Kemudian secara normatif dalil-dalilnya sudah jelas. Kemudian secara faktual ya sekarang umat ini membutuhkan khilafah, gitu. Kalau bukan khilafah apalagi yang akan menerapkan? Apakah demokrasi mau menerapkan syariat Islam secara utuh? Demokrasi apakah mau melarang LGBT? Sementara tadi demokrasi pilarnya adalah kebebasan. Iya. 4 kebebasan. Nah, itu dia. Apakah negara federal itu mau menyatukan negeri-negeri tanah kaum muslimin yang terpecah belah? Sementara syariat Islam itu mengharamkan negeri kaum muslimin terpecah belah, gitu. Nah, tidak ada sistem tata negara dan politik yang bisa mengakomodir semua itu kecuali sistem tata negara politik Islam, yaitu khilafah. Itu dia. Dan tidak ada sistem tata negara dan politik yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah kecuali khilafah. Itu dia. Itu challenge saja kan. Negara sosialis mau nggak kemudian menerapkan hukum jinayat, gitu kan, begitu kan? Nah, negara kerajaan monarki mau nggak kemudian menyatukan negeri-negeri kaum muslimin? Ya, itu dia. Mau tidak meninggalkan konsep kerajaannya sementara tidak diakui di dalam Islam? Salah begitu. Ya begitu. Nah, okay. Baik. Gimana Bang? Ada yang mau bertanya Bang? Aneh bertanya. Ini ada ya. Ini tidak terasa kita sudah 1 jam kan? 1 jam kita ngobrol nih kan. Mungkin ini sebelum nanti Ustadz ngasih closing ya. Ini kan perkara yang memang tidak bisa kita lupakan terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Yang mungkin sampai saat ini masih terjadi ya, terjadi penjajahan lah ya, penjajahan. Mereka sulit tidur, sulit makan, itu perkara yang memang hampir setiap saat mereka rasakan. Nah, ini berbicara, kita kaitkan dengan yang saat ini mungkin ada sebagian di negara kita ini lagi euforia tentang kemerdekaan. Nah, seharusnya bagaimana nih kan? Kalau saya pribadi Ustaz malu teriak merdeka kan. Masih ada saudara-saudara kita, bahkan tadi kan kita sudah bicara lebar bahwa kemiskinan, pengangguran masih menderita kita yang masih kita alami saat ini. Nah, gagasan merdeka dengan saudara-saudara kita di Palestina ini, seharusnya kita bagaimana menyikapinya? Iya, kalau kita melihat semangat yang pernah dituangkan oleh founding parents negeri kita, mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi terus dihapuskan. Iya. Nah, harusnya ada keberpihakan yang jelas dari kita untuk juga peduli, bahkan mengambil sikap ya yang lebih konkret ya, dalam mengentaskan permasalahan negeri-negeri yang terjajah, wabil khusus negeri-negeri kaum muslimin seperti Palestina, Kashmir, ya kan, Uighur dan yang lainnya. Dan itu tidak cukup dengan diplomasi. Apalagi kemarin misalkan negeri kita justru ikut terlibat dalam BOP ya, yang ingin mengelola wilayah Gaza yang menjadi bagian dari Palestina dengan konsep baru ala Amerika. Ya. Kenapa dikatakan ala Amerika? Karena ya sejalan dengan konsep dua negara itu. Dua negara bersanding antara Israel dengan Palestina, antara negara yang menjajah dengan yang negara yang dijajah. Itu ibarat menyandingkan Indonesia dengan negara Belanda pada waktu itu di tanahnya Indonesia. Itu kan tidak bisa diterima. Nah, ala kulli hal ya, kita harus jujur bahwa
kemerdekaan yang sekarang ini kita rasakan, yang kita rayakan dari keterbebasan penjajahan fisik itu memang sesuatu yang tidak disalahkan. Tapi harus naik level. Nah, itu dia. Naik level kepada seperti tema kita, kemerdekaan yang hakiki dalam perspektif lebih mendasar dan ideologis. Wabil khusus kalau dia muslim sesuai dengan ideologi Islam. Bahwa kemerdekaan yang hakiki tadi adalah kemerdekaan untuk tunduk patuh hanya kepada Allah dan melaksanakan menerapkan aturan Allah. Yang itu juga akan berkorelasi untuk apa? Membebaskan negeri-negeri kaum muslimin. Karena itu juga perintah aturan Allah. Apa itu? Jihad. Nah, ini kan sekarang tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi ini sangat terkait sekali gitu. Dan memang merubah atau menaikkan level ya kemerdekaan yang masih tadi kemerdekaan yang biasa menjadi kemerdekaan hakiki ini tentu butuh usaha terus menerus gitu dia. Jadi tidak cukup hanya membangkitkan rasa marah gitu kan dengan negara yang luar biasa sekarang utang dan yang seterusnya. Hari ini kita tertawa bahagia dengan tarik tambang dan yang lainnya, tapi tambang kita hilang. Tapi ya kan? Tapi harus betul-betul disadarkan. Ya, umat ini harus dibangkitkan taraf berpikirnya untuk bisa melihat lebih luas permasalahan ini ya. Sehingga mereka akan merasa bahwa kemerdekaan bagi mereka sebagai seorang muslim adalah ketika mereka ya bisa menghambakan dirinya hanya kepada Allah dan melaksanakan aturan Allah. Termasuk tadi bisa melaksanakan syariat Allah ya, salah satunya adalah jihad, membebaskan negeri-negeri kaum muslim. Jadi tidak akan dibiarkan sejengkal tanah kaum muslimin itu diambil atau dikerat-kerat oleh penjajah. Nah, ini juga perlu kita tegaskan karena begini, ada sebahagian orang juga yang mungkin menginginkan bahwa negeri ini terpecah belah. Itu dia. Ya tadi kan merdeka Papua, merdeka Aceh dan yang lainnya. Islam tidak menginginkan itu. Gitu. Justru Islam itu menginginkan kesatuan negeri-negeri tanah kaum muslimin. Gitu. Jadi bukan malah memecah belah negeri kaum muslimin. Kaum Islam itu ingin bahwa negeri-negeri kaum muslimin yang luas tadi di Afrika, Asia Barat, misalkan Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara ini menjadi satu kesatuan kekuatan kaum muslimin. Nah, jadi bukan dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Nah, itu begitu. Apa konsep negara federasi itu nggak dikenal dalam Islam. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Ustaz bisa kasih penutup atau closing statement lah untuk tema kita kali ini. Ya. Singkat saja. Baik, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan hakiki adalah kemerdekaan ketika kita bebas menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengharuskan kita untuk melaksanakan hukum-hukum Allah secara totalitas. Nah, inilah kemerdekaan hakiki yang harusnya digapai oleh setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena bukan hanya negeri kita Indonesia yang mungkin akan merayakan kemerdekaan. Pakistan kemarin kan tanggal 14 Agustus dan yang lainnya. Tetapi itu belumlah cukup. Ya, karena kemerdekaan yang kita harapkan bukan sekedar bebas secara fisik, tapi harus terbebas betul dari pemikiran, aturan, ideologi kufur, dan kita hanya menghambakan diri kepada ideologi Islam, kepada Allah Azza wa Jalla dan syariat. Ya, mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih. Syukron jazakallahu khairan. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah, 81 tahun Indonesia merdeka, seharusnya ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi pemicu kita kan. Apakah kita memang sudah benar-benar merdeka? Mungkin pemirsa menjawab pertanyaan dari saya tadi,
sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Marwan tadi, apakah kita memang benar-benar sudah merdeka? Mungkin itu dari saya, mohon maaf, saya Bang Agon undur diri. Kepada para pemirsa, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali minggu depan dalam tema dan narasumber yang tetap kita hadirkan sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.